Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita kuliah daring pembaruan hukum pidana oleh Dr. Ahmad Fahirawarin SMH, program S2 Ilmu Hukum Universitas Syapis Papua, Jayapura. Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah perdana saya menyampaikan terkait dengan mata kuliah pembaruan hukum pidana. Kita berbicara tentang pembaruan hukum pidana, maka di situ ada dua kata istilah, yaitu terkait dengan pembaruan dan terkait dengan hukum pidana. Namun sebelum kita berbicara tentang pembaruannya, maka perlu saya merefleksi ulang pemahaman kita terkait dengan hukum pidana. Bagi yang sudah lulusan S1 mungkin sudah memiliki pemahaman terkait hukum pidana, namun yang belum, ini juga bagian daripada pemberian pemahaman terkait dengan hukum pidana. Saudara-saudara sekalian, hukum pidana yang kita pelajari ini adalah merupakan bagian pada bidang hukum, bagian daripada ilmu hukum, khususnya di mata kuliah pembaruan hukum pidana ini. Dari S1 kita bicara tentang hukum pidana, di S2-nya kita sudah berbicara kepada bentuk-bentuk pembaruannya, termasuk di dalamnya kita berbicara tentang ius constituendum. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, kita berbicara tentang hukum pidana, maka sangat erat hubungannya dengan sanksi. Jadi kalau orang berbicara, kalau kita menyebutkan hukum pidana, maka sudah ada pandangan dalam diri kita terkait dengan hukum pidana itu erat kaitannya dengan sanksi. Karena itulah ciri khusus hukum pidana, karena ada penderitaan atau nestafat secara fisik maupun psikis atau secara pembatasan kemerdekaan tertentu. Hukum pidana memiliki pengertian bahwa hukum yang memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Jadi kalau pemaknaan kita hukum pidana ini, misalnya menurut Prof. Muljatno, bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tentang bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam. Yang ketiga adalah menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut. Kita berbicara tentang hukum pidana, maka tentu ini adalah turunan dari filsafat hukum, teori hukum maupun dogmatik hukum terhadap hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana adalah merupakan bagian daripada hukum. Ya, kalau kita berbicara tentang filsafat hukum, maka hukum pidana ini, ya, dia turunan daripada ilmu hukum itu sendiri yang merupakan objek kajian dari filsafat hukum. Hukum pidana juga demikian, dia adalah suatu pemikiran filsafat terkait dengan hukum yang khusus berkaitan hubungan antara manusia dengan manusia, yang di sana ada erat kaitannya dengan urusan negara. Karena ini hukum pidana merupakan bagian daripada hukum publik. Jadi hukum pidana secara filsafat filosofis, ya, hukum yang misalnya kita lihat kalau secara filosofis terkait hukum pidana itu bisa kita mengkaji dalam teori-teori pemidanaan. Itu nanti kita kaji di kajian-kajian berikutnya tentang teori-teori pemidanaan. Itulah murni pemikiran-pemikiran tentang filsafat dalam perkembangan teorinya. Kemudian filsafat dan teori-teori pemidanaan itulah kemudian
teori-teori hukum pidana ini yang menjadi rujukan untuk pengembangan dan pemburuan hukum pidana hukum pidana tersebut, termasuk dogmatik hukum terkait dengan hukum pidana yang menjadi rujukan pemikiran kita dalam membahas pemburuan hukum pidana. Ya, dogmatik hukum yang dimaksud adalah terkait dengan peraturan-peraturan hukum pidana yang saya jelaskan saat ini, yaitu bahwa hukum pidana itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ius peneliti dan ius penendi. Ius peneliti adalah hukum pidana yang objektif, dan ius penendi adalah hukum pidana yang subjektif. Kita berbicara tentang ius peneliti atau hukum pidana yang objektif ini, yaitu pemahamannya bahwa hukum pidana objektif ini dapat dibagi menjadi dua juga, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material yang kita pahami, yang kita kenal, yaitu dalam bentuk tiga hal. Hukum pidana material ini bisa kita sebut juga dengan tindak pidana atau delik, ya. Yaitu di mana di dalamnya diatur mengenai tiga hal, ya. Pengertiannya itu menyangkut dengan subjek hukum. Subjek hukum dalam hukum pidana ini sama juga, yaitu orang dan badan hukum. Jadi selain orang yang dapat diberikan sanksi, badan hukum dan korporasi juga dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, subjek hukum orang dan badan hukum ini juga sebagai, ya, posisinya bisa sebagai pelaku juga sebagai korban. Jadi paradigma lama hukum pidana adalah lebih fokus mengkaji tentang pelaku kejahatan, penjahat dan kejahatannya, ya. Dan kemudian hukum pidana itu bagaimana memfokuskan untuk memberikan hukuman yang setimpal, yang seberat kepada pelaku kejahatan. Namun dalam perkembangan hukum pidana dari perspektif filsafat dan teori, dengan adanya teori restoratif justice, maka hukum pidana itu bukan hanya memfokuskan kepada pelaku saja, tapi juga kepada korban. Kemudian pidana material selain subjek hukum, dia juga mengkaji tentang tentang perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana ini, ya, termasuk di dalamnya, ya, perbuatan tidak kejahatan-kejahatan konvensional maupun kejahatan-kejahatan transnasional. Dan yang ketiga adalah, ya, yang merupakan ciri khusus hukum pidana adalah jenis sanksinya. Ketiga unsur ini yang menjadi satu rangkaian di dalam hukum pidana formil. Sedangkan hukum pidana material, tadi termasuk dalam hukum pidana material, sedangkan hukum pidana formil adalah terkait dengan hukum hukum acara pidana, yaitu yang dalam pengertian tadi, definisi tadi, yaitu tentang cara bagaimana mempertahankan hukum pidana material. Hukum pidana material ini adalah kita bisa melihatnya di dalam RUKP terbagi tiga dalam kajian ini, yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Di luar KUHP dan dalam kajian pembaruan hukum pidana kita, yaitu termasuk dalamnya rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini bagian dari hukum pidana material yang dalam materi ini saya sampaikan. Hukum pidana dalam KUHP, yaitu terbagi menjadi tiga, yaitu ketentuan umum, kemudian kejahatan, dan pelanggaran. Ya, ini yang kita pelajari di dalam hukum pidana di dalam KUHP. Sedangkan yang di luar KUHP, yaitu saya membaginya menjadi dua lagi. Di luar KUHP itu terkait dengan undang-undang tindak pidana, misalnya undang-undang tindak pidana korupsi,
undang-undang anti terorisme ya. Sedangkan undang-undang berikutnya adalah undang-undang pemidanaan, yaitu semua jenis peraturan perundang-undangan yang ada dalamnya bab yang mengatur tentang ketentuan pidana. Misalnya undang-undang tentang keimigrasian, undang-undang tentang pajak, yang salah satu babnya mengatur tentang ketentuan pidana. Dan yang ketiga RUU KP, di mana RUU KP ini adalah ketentuan umum, dan sekarang dia hanya dua, yaitu langsung diasosiasikan dengan tindak pidana. Ketentuan ini terkait dengan asas-asas hukum pidana. Kemudian hukum pidana formil juga saya bagi menjadi tiga: hukum acara pidana umum dan hukum acara pidana khusus, dan RUU KUHP ya. Hukum acara pidana umum, yaitu yang kita kenal dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sedangkan hukum acara pidana khusus ya, itu yang nanti kita pahami, yaitu dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk sub-sub sistem di dalam criminal justice system. Untuk hukum acara pidana umum yang kita kenal dengan KUHP, ini dia mengatur dalam proses tahapan perkara pidana untuk diselesaikan itu, mulai dari pra-adjudikasi, yaitu di kepolisian, kemudian ke kejaksaan, pra-adjudikasi, kemudian adjudikasi di pengadilan, proses berperkara pengadilan, kemudian purna-adjudikasi, yaitu pada tahap-tahap eksekusi atau di lembaga pemasyarakatan. Dengan segala tahapan-tahapan untuk mencari keadilan ya, mulai dari proses tingkat pertama, banding, dan kasasi. Kemudian hukum acara khusus ini ya, di dalam hukum acara umum tadi diatur lebih khusus lagi di dalam pra-adjudikasi tentang kepolisian, yaitu diatur dalam undang-undang kepolisian. Kemudian di tahap kejaksaan, penuntutan oleh undang-undang kejaksaan, dan di pengadilan mengatur hakim, undang-undang kehakiman. Kemudian di purna adjudikasi di undang-undang lembaga pemasyarakatan, dan segala aturan pelaksananya. Misalnya undang-undang kepolisian, maka kemudian diatur dengan peraturan Kapolri, Perkapolri, peraturan kejaksaan, surat edaran Mahkamah Agung ya. Itu semua adalah bagian daripada hukum acara khusus. Kemudian yang ketiga adalah RUU KP, juga yang mengatur tentang pra-adjudikasi, adjudikasi, dan purna-adjudikasi. Tahapan-tahapan mencari keadilan, proses berjalannya perkara pidana. Kemudian dalam hukum pidana ini ada ilmu yang mendukung teori secara dogmatik, teori maupun falsafah hukum pidana, yaitu kriminologi mempelajari tentang kejahatan, viktimologi mempelajari tentang korban, penologi ilmu tentang sistem pemidanaan, sanksi, kemudian sistem peradilan pidana, SPP, sistem peradilan pidana. Inilah berian ilmu-ilmu hukum yang mendukung kajian hukum pidana. Selanjutnya kita berbicara tentang pembaruan hukum pidana. Jadi di dalam hukum pidana tadi kita mengkaji terkait dengan hukum pidana yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti akan kita fokuskan di RUU KUHP. Jadi pembahasan kita lebih dalam, yang kita bahas menyangkut tentang, lebih dominan kita membahas tentang RUU KUHP yang menjadi yang menjadi viral kemarin dengan adanya penolakan oleh masyarakat dan mahasiswa terkait dengan penetapan RUU KUHP menjadi undang-undang oleh DPR akhir periode mereka, namun kemudian ditolak tersebut. Itu kan kita fokuskan di situ. Namun sebelum kita ke situ, saya sampaikan bahwa terkait dengan pembaruan hukum pidana ini, ya. Pertama, pembaruan hukum pidana dari perspektif istilah. Ya, ada yang menyebut dengan pembaharuan. Kita di sini kita menggunakan kata pembaruan. Pembaruan berarti kita mencoba untuk menjadikan hukum pidana sesuatu yang baru ya. Yang lama itu ya, karena KUHP kita ya hasil jajahan
peninggalan kolonial Belanda yang saat ini kita masih gunakan, padahal di Belanda saja sudah berubah jauh sekali. Kita ini masih menggunakan ya produk-produk hasil produk-produk penjajah yang sesungguhnya banyak sudah tidak relevan ya dengan kondisi kekinian, kondisi masyarakat kita ya, dan paradigma hukum masyarakat kita. Nah, jadi istilah lain yaitu pembaharuan. Nah, kita menggunakan pembaharuan. Nah, ada juga menggunakan perkembangan hukum pidana. Itulah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang paradigma perubahan dari hukum pidana itu sendiri menuju hukum pidana yang lebih keindonesiaan, yang lebih menjawab tentang peradaban umat manusia saat ini. Yang kedua adalah tentang definisi dari pembaharuan hukum pidana tersebut. Bahwa pembaharuan hukum pidana itu dapat kita artikan ya, kita maknai dalam dua hal ya. Makna atau arti yang ada dalam pembaharuan hukum pidana itu dapat kita sebut sebagai legal reform dan law reform. Law reform ini juga jadi dua ya, legal reform dan law reform. Jadi pembaruan hukum pidana sebagai proses, ini yang kita namakan dengan law reform. Sementara pembaruan hukum sebagai produk, ini yang kita namakan dengan legal reform. Kata legal itu berasal dari kata lege yang artinya undang-undang. Jadi legal itu berasal dari kata lege yang artinya undang-undang atau materi hukum yang secara khusus telah ditentukan dan dibentuk untuk menjadi aturan-aturan yang telah dipastikan atau dipositifkan. Jadi sudah menjadi hukum positif ya, yang berlaku secara formal di Indonesia. Lege lazimnya disebut sebagai ius constitutum ya, atau hukum positif ya, hukum berlaku di Indonesia saat ini karena bentuk dan rumusannya yang sudah jelas dan sudah pasti. Kata legal dalam bahasa Inggris adalah berasal dari kata lex, itu undang-undang. Di dalam bahasa Inggris kata law mempunyai dua pengertian, yaitu merupakan sekumpulan perspektif mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan. Sedangkan yang kedua merupakan aturan perilaku yang menunjukkan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Saudara-saudara sekalian, pembaruan hukum pidana ini dikatakan sebagai suatu pembaruan terhadap permasalahan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang dapat dipidana. Ya, pelaku kejahatan, kemudian korban, sanksi pidana dan ancamannya. Jadi perkembangan kita sudah termasuk di dalamnya adalah korbannya sebagai bagian daripada pembaruan hukum pidana. Jadi bukan saja pelaku menjadi fokus, tapi kita sudah mengikuti perkembangan tujuan pemidanaan pada saat ini. Yang ketiga dari pembaruan hukum pidana ini, alasan kenapa pembaruan hukum pidana ini dilakukan. Yang pertama adalah alasan politis. Karena memang negara Indonesia ini sebagai negara yang sudah merdeka seharusnya memiliki KUP yang bersifat nasional, yang mencirikan karakteristik masyarakat kita, yang masyarakat kita dengan hukum adatnya. Nah, selain hukum adat, kemudian hukum agama yang juga dianut mayoritas masyarakat Indonesia, yang juga sudah harus menjadi sumber utama dari hukum pidana kita, bukan lagi hukum yang masih kita menggunakan hukum hasil jajahan Belanda. Ya, harusnya kita merdeka secara utuh dan menyeluruh, termasuk dalamnya produk-produknya. Ya, di sini menjadi PR, pekerjaan rumah bagi para politisi, pembentuk undang-undang, bahkan hakim ya, untuk menasionalkan semua perundang-undangan yang merupakan warisan kolonial. Ya, termasuk dalam ini yang KUHP ya. Maka seharusnya kemarin ya tidak perlu ada penolakan, disahkan dulu, nanti baru kemudian dilakukan judicial review atau perbaikan-perbaikan
terkait dengan materi muatan dari KUHP kemarin. Yang kedua adalah alasan sosiologis, ya, bahwa KUHP pada dasarnya adalah pencerminan dari nilai-nilai sosial budaya yang dianut suatu bangsa. Karena itu, jadi melihat karakteristik ciri dari bangsa tersebut, maka kita meneropong saja produk hukum pidananya. Maka di situ kita ketahui karakteristik masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, ya secara politis KUHP itu bukan lagi ya mencirikan karakteristik bangsa kita. Nah, oleh sebab itu harus memang secara politis dirubah untuk lebih mengakomodir hukum adat dan hukum yang ada di dalam masyarakat kita yang diadopsi ke dalam KUHP kita. Nah, itulah alasan sosiologis kenapa KUHP itu harus dilakukan pembaruan, karena sudah tidak relevan dan kontekstual dengan masyarakat hukum kita. Oleh sebab itu, KUHP yang berlaku sekarang atau kita sebut yang ius constitutum ini perlu direvisi, karena RU yang ada di dalam itu sudah sebagian ya mengakomodir hukum yang ada di dalam masyarakat kita, walaupun masih banyak juga diadopsi hukum lama dari KUHP lama dengan sedikit perubahan-perubahannya. Yang ketiga adalah alasan praktis, bahwa Wetboek van Strafrecht atau KUHP ini adalah hukum kolonial, ya, aslinya masih berbahasa Belanda, ya, kecuali tambahan beberapa pasal ya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 1946 tersebut. Tentu saja agar penerapannya tepat, maka aparat penegak hukum selayaknya menguasai secara utuh ya hukum dasarnya itu, kenapa pasal-pasal tersebut dirumuskan. Ya tentu berarti melihat lagi, membuka ya, menguasai bahasa Belanda dan mengecek ya produk aslinya itu sebenarnya esensinya apa yang diatur itu. Oleh sebab itu memang secara praktis harus dirubah yang disesuaikan dengan falsafah bangsa kita ya. Maka kemudian filsafat hukum itu menjadi kajian kita untuk nilai-nilai yang ada dalam bangsa ini yang harus ada di dalam KUHP kita. Berikutnya adalah di dalam pembaruan hukum pidana ini, esensi dari pembaruan hukum pidana ini menurut Baranawi Arif itu ada dua hal, yaitu dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, yaitu pertama sebagai bagian dari kebijakan sosial. Jadi pembaruan hukum pidana hakikatnya merupakan bagian daripada upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial ya, dalam rangka untuk menunjang tujuan nasional, yaitu apa ya, kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Jadi untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat bukan saja dilihat dari perspektif ekonomi ya, tapi hukum itu menjadi alat sarana untuk mewujudkan kesejahteraan itu. Yang kedua, dari sudut pendekatan kebijakan adalah sebagai bagian dari kebijakan kriminal. Jadi salah satu bagian daripada kebijakan kriminal ya, pembaruannya adalah bagian daripada salah satu kebijakan kriminal untuk mengurangi angka kriminalitas dan juga menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang dihadapi sekarang. Ya, misalnya tentang penjara yang sudah tidak relevan lagi, sudah tidak sanksi pidana penjara yang sudah tidak efektif, terbukti ya penjara menjadi over capacity, artinya setiap tahun itu bertambah pelaku kejahatannya, tidak berkurang, bahkan melebihi kapasitas lapas itu sendiri yang harusnya hanya menampung 100 orang bahkan sampai 400-500 orang ya, overload lapas. Bahkan lapas itu menjadi tempat untuk orang belajar kejahatan ya. Jadi yang tadinya hanya masuk sebagai pelaku pencurian, kemudian dia
keluar ya bukan hanya mencuri konvensional, dia keluar sudah bisa mencuri yang agak modern, yaitu dia mencuri melalui teknologi, menggunakan teknologi. Jadi penjara itu kemudian menjadi Academy of Crime, ya, tempat untuk orang belajar kejahatan. Ya, yang masuk belajar mencuri yang konvensional, yang masuk bertemu pencuri modern, ya dia belajar, ya, transfer ilmu di dalam, keluar dia menjadi pencuri yang modern. Sehingga sanksi tersebut sudah tidak relevan lagi. Nah, ini adalah bagian pada kebijakan kriminal. Yang ketiga dari pendekatan kebijakan adalah bagian daripada kebijakan penegakan hukum. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pembaruan substansi hukum itu sendiri, ya, legal substance, dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Jadi salah satu daripada pembaruan hukum pidana ini adalah terkait dengan hukum formilnya juga, ya, termasuk dalam proses penegakan hukum. Nah, proses penegakan hukum yang sebelumnya adalah selalu pelaku diproses di pengadilan. Nah, sekarang bisa pelaku kemudian hanya terbatas pada proses perdamaian dengan pendekatan restoratif justice. Kemudian esensi yang kedua yaitu dilihat dari sudut pandang, dilihat dari sudut pendekatan nilai. Bahwa pembaruan hukum pidana hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan peninjauan kembali nilai-nilai sosial politik, ya, kemudian nilai-nilai sosial filosofik dan nilai-nilai sosial kultural. Jadi di dalamnya akan diperhatikan, ya, kalau dalam suatu produk perundang-undangan itu harus ada 3 alasan, ya, alasan filosofis, alasan sosiologis, dan alasan yuridis. Nah, disitulah kemudian politik bangsa ini mau diarahkan kemana, itu akan dilakukan, termasuk di dalamnya politik hukum pidana, ya, pembaruan hukum pidana. Jadi sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural. Nah, makanya disesuaikan dengan budaya dan karakter yang ada di negara kita. Jadi ketiga nilai tersebut akan yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang kita rencanakan, kita cita-citakan. Ius constituendum. Bukanlah pembaruan hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum peninggalan penjajah tadi. Jadi memang harus ada paradigma yang benar-benar sangat berubah, ya. Kemudian yang kedua adalah, ya, kita berbicara tentang kebijakan hukum pidana. Jadi tadi pembaruan hukum pidana, sekarang adalah saya ingin menguraikan kepada saudara, menjelaskan kepada saudara tentang kebijakan hukum pidana. Jadi kebijakan hukum pidana ini, pembaruan hukum pidana itu sebenarnya merupakan bagian daripada kebijakan hukum pidana, ya. Jadi tadi, ya, pembaruan hukum pidana merupakan bagian daripada kebijakan hukum pidana. Nah, kebijakan hukum pidana merupakan bagian daripada kebijakan kriminal. Nah, sekarang saya mau menyampaikan kepada saudara tentang kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana ini, ya, istilah lain, secara etimologis istilahnya kebijakan hukum pidana berasal dari kata kebijakan dan hukum pidana, ya. Istilah kebijakan diambil dari istilah polisi, ya. Polisi ini adalah atau dari bahasa Inggris atau politik, ya, politik dari Belanda. Yang bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana itu dapat disebut dengan istilah politik hukum pidana. Jadi selain menggunakan kata kebijakan hukum pidana, dapat juga menggunakan politik hukum pidana. Karena kebijakan, ya, sama lebih dekat kepada politik, ya. Dalam politik hukum pidana kita sering kenal dengan istilah antara lain
penal polisi atau criminal law polisi atau strafrecht politik, ya. Jadi istilah-istilah itu lebih sering kita dengar, ya. Jadi polisi atau kebijakan juga disebut dengan kebijakan, yaitu suatu adalah suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara kolektif, ya. Nah, itu definisi daripada kebijakan hukum pidana. Jadi kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan. Terus kemudian bisa juga diartikan sebagai segala urusan dan tindakan kebijakan, siasat dan sebagainya mengenai pemerintahan negara dan terhadap negara lain. Yang ketiga adalah cara bertindak, ya, dalam menghadapi atau menangani suatu masalah terkait dengan kebijakan. Oleh sebab itu, polisi atau kebijakan akan ditemukan makna kebijaksanaan di dalamnya, ya. Jadi ada ikatan erat antara politik dan kebijaksanaan. Kemudian ada korelasi antara hukum pidana dengan pembaruan hukum pidana dengan kebijakan hukum pidana. Pembaruan hukum pidana ini dia merupakan bagian daripada kebijakan hukum pidana yang saya sebutkan, dan kebijakan hukum pidana merupakan bagian daripada politik kriminal, ya. Jadi misalnya Mark Ensel mengatakan, ya, Mark Ensel mengatakan bahwa perumusan politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Jadi semua itu merupakan bagian dari upaya mengatasi kejahatan yang berkembang sekarang, apalagi sekarang kejahatan konvensional yang begitu begitu pesat perkembangannya. Oleh sebab itu, ingin saya uraikan di sini adalah bahwa politik kriminal, ya, politik kriminal yang disampaikan itu sama dengan misalnya Sudarto mengatakan bahwa politik kriminal atau kebijakan kriminal dalam arti sempit yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Selain itu, dalam arti luas, yaitu merupakan keseluruhan fungsi dari pengadilan dan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk dalamnya adalah kerja dari pengadilan dan polisi. Dan arti paling luas sekali yaitu merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ya, jadi politik kriminal ini memiliki relevansinya dengan kebijakan hukum pidana, karena kebijakan hukum pidana merupakan salah satu bagian daripada kebijakan politik kriminal, dan kebijakan hukum pidana ini, ya, salah satunya adalah pembaruan hukum pidana. Ya, pembaruan hukum pidana ini salah satu bagian daripada kebijakan hukum pidana untuk mengatasi kejahatan yang tumbuh dan berkembang. Berikutnya adalah pembaruan hukum pidana ini dapat dilakukan dengan merujuk referensi dari sumber-sumber hukum, ya. Jadi pembaruan hukum pidana itu dapat dilakukan terhadap sumber hukum itu sendiri, dan kedua adalah menjadi referensi bagi para
pembaru hukum untuk melakukan pembaruan terhadap hukum pidana dengan merujuk kepada referensi sumber hukum. Yang pertama adalah sumber hukum kebiasaan, hukum adat. Hukum adat ini juga dia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, mengalami perubahan juga, mengalami pembaruan-pembaruan yang dikonteskan, disesuaikan dengan perkembangan sekarang zaman. Ya, dulu masyarakat mengenal sanksi adatnya, misalnya di Papua dikenal dengan sanksi dengan diganti dengan babi. Nah, sekarang sudah dirubah dengan sanksi dalam bentuk sejumlah uang, ya. Nah, ini kan bentuk dari pembaruan. Jadi selain itu kemudian hukum kebiasaan ini menjadi referensi bagi misalnya dalam RUU KUHP kita untuk dibuat perubahannya di dalam RUU KUHP dengan merujuk mengambil hukum kebiasaan, hukum adat. Yang kedua, sumber perundang-undangan, ya, hierarki peraturan perundangan mulai dari yang tertinggi yaitu Konstitusi, Undang-Undang Dasar, di bawah Undang-Undang Dasar TAP MPR, di bawah TAP MPR adalah Undang-Undang atau Perpu, di bawah Undang-Undang Perpu adalah peraturan pemerintah, di bawah peraturan pemerintah adalah hierarki terendahnya adalah peraturan presiden, di bawah peraturan presiden adalah peraturan daerah provinsi, di bawahnya lagi ada peraturan daerah kabupaten kota. Nah, kalau di Papua, peraturan daerah provinsi ini kita kenal dengan istilah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus, Perdasi dan Perdasus. Nah, itulah menjadi sumber untuk dilakukan pembaruan, ya. Kalau terkait dengan hukum pidana, ya itu hanya ada di dalam kalau di dalam peraturan perundangan yang boleh mengatur sanksi pidana hanya ada di tataran undang-undang, dan yang kedua adalah di tataran perda, perda provinsi maupun perda kabupaten kota. Untuk di perda kan dibatasi hanya 50 juta maksimal dan 3 tahun kurungan, ya, 3 bulan kurungan, ya. Jadi memang dibatasi, ya, di dalam di dalam hukum pidana hanya di 2 situ produk hukum itu yang dapat ada hukum pidananya. Nah, di sini adalah dapat dilakukan pembaruan di situ. Untuk di tingkat undang-undang dilakukan kodifikasi adalah dengan RUU KUHP. Tapi juga bisa menjadi referensi dengan berbagai macam undang-undang yang ada kepemidanaan tadi. Nah, itu juga bisa menjadi referensi untuk melakukan pembaruan. Nah, selanjutnya adalah traktat perjanjian-perjanjian internasional, itu juga sebagai warga negara subjek hukum internasional, sebagai bagian daripada warga bangsa-bangsa, maka kita juga menggunakan kesepakatan internasional sebagai sumber hukum yang disepakati untuk, ya, apalagi terkait kejahatan-kejahatan serious crime atau kejahatan extraordinary crime, ya, kejahatan-kejahatan ini yang memang butuh kerjasama antar bangsa, antar negara. Oleh sebab itu kesepakatan itulah menjadi sumber hukum untuk pembaruan, maupun hukum yang kita miliki bisa menjadi referensi untuk pembaruan secara hukum internasional. Kemudian yang berikutnya adalah jurisprudensi, yaitu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan tetap, ya. Kalau jurisprudensi di negara kita ini kan tidak absolut. Nah, tapi kalau yang di Amerika, ya, dia absolut, ya, menjadi sumber hukum yang kuat, ya. Nah, kalau di negara kita dia hanya salah satu saja, ya, bisa menjadi rujukan untuk jadi pertimbangan hakim, ya. Jadi jurisprudensi juga dapat, ya. Nah, makanya jurisprudensi ini adalah sesuatu hal yang, ya, ini sebenarnya terobosan hukum pidana, hakim, ya, yang membutuhkan sesuatu yang baru, ya, yang kemudian diikuti untuk kemudian menjadi oleh hakim lain untuk dalam putusan-putusannya. Berikutnya adalah doktrin, ya. Inilah pandangan para ahli hukum, para sarjana hukum terkait dengan hukum pidana, yang juga, ya, Anda juga bisa membuat doktrin hukum pidana yang bisa menjadi referensi pembaruan hukum pidana. Anda juga dapat melakukan pembaruan hukum pidana secara mandiri. Yang berikutnya adalah political will dari pejabat negara atau para birokrasi, ya, apalagi yang terpilih dari politik biasa naik, ya, buat perda baru, presiden buat undang-undang baru dan sebagainya.
kehendak-kehendaknya ini bisa menjadi referensi dia untuk kemudian melakukan pembaruan hukum pidana. Yang terakhir adalah judgment law, yaitu terkait dengan putusan hakim. Nah, setiap putusan hakim itu menjadi referensi bagi kita untuk melakukan pembaruan hukum pidana. Dari sumber-sumber hukum inilah yang kemudian terciptalah RUU hukum pidana, rancangan undang-undang hukum pidana, baik yang terkait dengan RUU KHP maupun undang-undang pemidanaan atau undang-undang lain di luar KHP. Nah, itu dia juga mengalami perubahan untuk dari referensi-referensi itu, maka dia menjadi hukum pidana yang baru. Kemudian selain hukum pidananya, secara ilmu pengetahuan dia juga menciptakan ilmu hukum pidana yang baru. Nah, inilah yang diharapkan dia menjadi referensi hukum internasional, ya, bisa dipakai oleh negara-negara bangsa. Nah, inilah materi kita terkait dengan pembaruan hukum pidana. Nah, kita jumpa lagi dalam perkuliahan berikutnya dalam materi yang berbeda, mungkin dengan dosen yang berbeda. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.